Assalamualaikum dokter, selamat sore dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insight. Izin untuk kami mulai sebentar lagi nih dokter, untuk acara IG Ya, Live-nya dokter. ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Jadi selamat datang pada acara IG Talk, program studi neurologi FKUB RSSA, pada sesi neurologi interaktif Talk di bulan Desember ini. Nah, jadi acara ini itu menyambung dari acara sebelumnya yang rutin kita selenggarakan setiap bulannya melalui IG Live dari Prodi PPDS Neurologi FKUB. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Tari yang hari ini akan menjadi MC pada acara IG Talk sore hari ini. Pertama-tama, untuk yang semua hadir di sini pasti pernah lah ya mengalami kesemutan seperti itu. Nah, di IG Talk kali ini kita akan membahas mengenai kesemutan dengan tema kesemutan jangan diabaikan, apakah berbahaya? Nah, dalam tema mengenai kesemutan kali ini, kami mendatangkan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Syadevi Nandar Kurnia, spesialis saraf konsultan. Selamat sore, dokter. Selamat Jadi sore. beliau ini adalah spesialis saraf, bagian konsultan dari saraf tepi yang tentu saja sangat akrab dengan kasus-kasus seperti kesemutan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, para penonton, mungkin ada masalah atau keluhan mengenai kesemutan, itu nanti bisa berkonsultasi dengan beliau. Nah, bagi yang mau bertanya, nanti bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti setelah itu akan saya bacakan untuk dijawab langsung oleh Dr. Syadevi Nandar, spesialis saraf konsultan. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Syadevi Nandar Kurnia, spesialis saraf konsultan. Jadi beliau ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 1975. Dr. Devi ini menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan melanjutkan pendidikan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan selanjutnya menempuh pendidikan konsultan neurofisiologis di Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini beliau, Dr. Devi, merupakan staf pengajar di bagian neurologi RSUD Saiful Anwar, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bertanya-tanya ya dokter nggih mengenai Ya, dari kesemutan oke. ini sendiri. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama dokter, sebenarnya kenapa sih kok kita semua ini bisa muncul kesemutan tuh bagaimana ya dokter? Ya, terima kasih. Jadi kesemutan adalah respon dari gangguan sensoris ya. Jadi kita kalau menyentuh barang apa kan terasa ya. Nah, itu kadang-kadang kalau gangguan di saraf sensoris itu bisa timbul kesemutan. Gangguan sensoris tidak hanya kesemutan, ada tebal, ada gelinggingan, kesemutan, ada nyeri. Nah, salah satu gangguan sensori itu namanya kesemutan. Dan paling banyak dikeluhkan masyarakat kan kesemutan ya. Gejala ringan sebenarnya itu. Gejala ringan dari gangguan sensoris, saraf sensoris yang ada di tubuh kita. Jadi seperti itu. Ya, jadi dari kesemutan ini sendiri dokter, penyebabnya itu sebenarnya apa saja dokter? Kenapa kok kita bisa mengalami kesemutan? Ya, jadi kesemutan itu sebenarnya dibagi dua ya. Ada yang berbahaya, yang tidak. Kalau yang berbahaya itu apa? Salah satunya adalah sebabnya karena gangguan di otak ya, namanya stroke. Nah, itu bisa. Tapi ciri-cirinya itu separuh tubuh, kesemutan separuh tubuh. Nah, itu tapi kebanyakan yang kita alami sehari-hari itu tidak berbahaya. Kenapa? Karena gangguannya hanya di saraf perifer ya, saraf yang di luar otak, di tangan, di kaki. Rata-rata tidak berbahaya, tetapi kalau itu dibiarkan ya akan mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi penyebabnya banyak sekali untuk kesemutan ya. Misalnya apa terjepit sarafnya, kemudian terkilir ya, kemudian punya kencing manis ya atau usia tua. Nah, itu
bisa menyebabkan itu kesemutan. Tapi tidak separuh tubuh, tapi di tangan atau kaki gitu, seperti itu. Itu dokter. Baik dokter, jadi memang selain karena stroke atau dari penyebab-penyebab lainnya gitu ya dokter, kira-kira dari kesemutan ini sendiri, apakah bisa disebabkan karena obat-obatan atau mungkin karena makan makanan tertentu sehingga menyebabkan kesemutan gitu ya dokter? Ya, jadi kesemutan yang paling banyak di masyarakat itu kan karena kencing manis ya. Tentunya karena konsumsi gula dan karbohidrat yang berlebihan, sehingga itu kita harus menghindari kencing manis. Tapi ada juga kesemutan yang paling sering di tangan ya. Nah, itu karena eh, penggunaan tangan yang berlebihan atau overuse namanya. Itu sering pada ibu-ibu ya, kemudian usianya 30-40 ya, terus pekerjaannya tangannya sibuk sekali ya, ibu rumah tangga itu ya. Kemudian itu kegemukan. Nah, itu juga bisa menjepit saraf di tangan ini ya. Saraf-saraf ini ya. Itu sering di tangan ini sering terjadi kesemutan. Nah, namanya sindroma carpal tunnel, kerowongan karpal. Nah, itu bisa kesemutan. Itu yang paling sering pada masyarakat. Ya, tapi itu kategori penyakitnya tidak berbahaya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Untuk yang kesemutan ini sendiri dokter, kapan kita patut curiga, oh ini kesemutannya ke arah berbahaya ini, atau oh ini kesemutannya masih belum berbahaya, seperti itu dokter. Karena kan biasanya kita tidak tahu ya dokter, tiba-tiba kita kesemutan gitu. Nah, kira-kira kapan kita mulai waspada bahwa ini kesemutannya ini mengarah ke berbahaya dokter? Seperti itu dokter. Ya, jadi ada kesemutan yang tipenya itu berbahaya itu ada. Ya. Misalnya kita waspada kalau timbulnya itu mendadak, ya tiba-tiba loh. Tadi malam nggak apa-apa kok, sekarang kok sudah kesemutan ya. Terus kemudian tipenya itu separuh tubuh ya, separuh kanan tok begitu. Nah, kesemutan seluruh badannya, mulai wajah, badan, tangan, kaki ya, kesemutan itu berbahaya. Itu tipe-tipe yang harus kita waspadai ya. Kalau sebaliknya yang tidak berbahaya itu kalau timbulnya sudah lama ya, sudah kronis ya, kemudian hanya di tangan ini, ujung-ujung jari tangan ini atau ujung-ujung kaki ya. Nah, itu relatif tidak berbahaya. Jadi kemudian yang terkait yang berbahaya tadi kalau usianya sudah, penderita sudah usia tua ya, kemudian punya resiko penyumbatan ya, kayak hipertensi, kencing manis, kolesterol lah, itu kita waspada seperti itu. Lihat, yang paling penting adalah lihat mendadaknya dan separuh tubuhnya itu yang paling penting untuk kita waspada, itu berbahaya ya. Demikian. Baik dokter, jadi menyambung dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dokter, misalnya kita terkena penyakit carpal tunnel dokter. Nah, jika misal terkena penyakit carpal tunnel seperti itu, apa sih dokter yang harus kita lakukan jika kita mengalami misalnya, kok kayaknya saya curiga ke arah carpal tunnel seperti itu, atau misal ternyata iya kok ternyata saya kelemahan apa ada kesemutan di separuh badan seperti itu yang selanjutnya yang kita lakukan itu seperti apa dokter? Iya, jadi kalau itu yang tipe berbahaya ya, jadi tanda-tandanya adalah mendadak, terus itu separuh tubuh, yaitu kan curiga gangguan pembuluh darah di otak ya, namanya stroke ya, terutama paling banyak stroke penyumbatan. Ya, kita harus segera ke dokter ya, mencari pertolongan ya. Apakah itu harus opname, apakah harus difoto, dicek lab, dikasih obat, nah itu penting ya. Tapi kalau kadang-kadang pasien nggak mau ya istirahat di rumah seperti itu ya, nggak usah kerja lagi. Tapi kalau yang tipenya nggak bahaya kayak penjepitan di pergelangan tangan ini ya, hanya ujung-ujung jari aja yang kesemutan. Nah itu istirahat tangannya, di, istirahat untuk bekerja ya. Jadi misalnya dialihkan ke tangan kiri ya nggak kena itu. Sementara itu istirahat 1-2 minggu, kemudian kalau punya deker itu dikasih deker ya pergelangan tangannya. Jadi itu paling paling gampang seperti itu. Tapi kalau sudah nggak tahan ya dikasih minta resep ke dokter untuk anti nyerinya seperti itu. Untuk pemeriksaan khususnya dokter, apakah mungkin ada pemeriksaan khusus yang harus kita lakukan dokter? Misal
kesemutan yang seperti apa yang membutuhkan pemeriksaan khusus, atau semua pemeriksaan kesemutan itu sebenarnya sama saja, dokter? Ya, terutama yang tipe bahaya ya, itu harus segera segera ditegakkan artinya betulkah itu seterusnya. Nah, itu harus segera ke rumah sakit ya, ke dokter atau ke rumah sakit. Itu apa kan perlu CT scan ya, foto kepala ya istilahnya, yaitu mendeteksi apakah stroke di sana ataukah ada perdarahan di sana di otak ya maksudnya ya. Itu penting sekali. Tapi kalau yang tipe yang di tangan ini yang penjepitan saraf di tangan ya, karpal itu, nah itu kalau untuk mendiagnosisnya, untuk menegakkannya ya harus di apa dengan klinis gitu, ya dokter tahu ya diketuk di sini, kemudian di apa itu diperiksa secara elektrofisiologi namanya, nama alatnya EMG ya, elektromiografi, alat pencatat gelombang saraf ya. Nah itu bisa mendeteksi itu ya, ringan, sedang, berat itu kita bisa tahu ya. Nah, tapi itu kalau memang sifatnya tidak gawat ya. Tapi yang sifatnya berbahaya tadi ya harus segera. Ya, kalau yang di tangan tadi tidak harus segera. Ya, seperti itu. Iya, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, gitu, dokter, mengingatkan untuk penonton, bagi yang ingin bertanya kepada narasumber, boleh langsung menuliskan saja di kolom pertanyaan ya. Nanti ketika ada pertanyaan akan saya bacakan untuk dijawab langsung oleh Dr. Saya Devi Nandar, spesialis saraf konsultan. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali ya, dokter. Jadi, misalnya kita Ya, memang silakan. ada kesemutan, ini dokter. Jadi misalnya kita ada kesemutan seperti itu, dokter, untuk mengobatinya sendiri itu seperti apa, dokter? Apakah bisa misal kita ada kesemutan terus membeli obat bebas di apotik seperti itu, dokter? Atau ada obat tertentu mungkin? Ataukah memang harus kita ke dokter spesialis saraf terlebih dahulu, dokter? Jadi untuk tahu apakah ini tipe berbahaya atau bukan, seperti itu, dokter? Ya, jadi kalau kesemutan itu yang tipe berbahaya itu harus segera ke dokter atau ke rumah sakit. Tapi yang tipe tidak bahaya itu eh, bisa ke, maksud saya kalau semua kesemutan itu bisa ke, kalau memang ada fasilitas dokter spesialis saraf silakan datang ya. Tapi secara kompetensi dokter umum itu bisa mendeteksi ya. Tapi kalau mau lebih komplit memang ke dokter saraf untuk lebih pasti seperti itu. Tapi eh, tergantung fasilitas ya. Maksudnya tempat kita dekat dengan fasilitas dokter spesialis apa tidak. Ya, kalau kita jauh dari dokter spesialis, enggak apa-apa ke dokter, kita mencari pertolongan. Yang terutama yang bahaya tadi itu ya, stroke itu ya, itu mengancam jiwa. Tapi kalau yang kesemutan di tangan yang penjepitan itu tidak mengancam jiwa ya. Tapi pengobatannya memang tergantung sebabnya, ya nggak sama. Yang berbahaya sama yang tidak berbahaya, pengobatannya tidak sama. Ya, seperti itu ya. Ya, baik, dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai pencegahan dari kesemutan itu sendiri, dokter. Jadi, sebenarnya apakah untuk kesemutan ini sendiri itu kita bisa mencegah dari timbulnya itu sendiri, dokter? Jadi misalnya kalau ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya tidak muncul gitu, dokter. Ya, secara umum kesemutan tuh bisa dicegah sebenarnya ya, tergantung dari jenisnya ya. Kalau yang kesemutan yang tipe berbahaya yang mengarah ke stroke itu ya pencegahannya pola hidup sehat ya. Menghindari apa makan makanan yang menyebabkan darah tinggi ya, mengurangi garam misalnya, menghindari kencing manis ya, diabetes mellitus ya, mengurangi makan banyak gula atau karbohidrat ya. Untuk yang kolesterol menghindari lemak-lemak ya, menghindari kegemukan ya, terus rajin olahraga. Itu secara umum yang tipe bahaya. Tapi yang tipe yang nggak berbahaya, yang tipe yang saraf tepi ya, yang di tangan-tangan itu pencegahannya memang tidak menggunakan tangan berlebihan. Ya. Jadi kalau sudah terasa tidak enak gitu, nggak enak ya itu istirahat tangannya, nah, mengurangi pekerjaan yang menggunakan tangan seperti itu. Ya. Terus ada satu lagi yang kesemutan karena kencing manis ya, itu yang kakinya kena ya.
kesemutan di kaki, ya itu juga bisa. Itu menghindari atau mengkontrol kencing manis. Menghindari kencing manis atau mengontrol kencing manis itu sangat penting, karena semutan yang di kaki yang paling besar itu sebabnya karena kencing manis yang di kaki ya. Nah, demikian. Baik, dokter. Ini mungkin pertanyaan dari banyak orang ya, dokter. Mengenai tadi kesemutan di kaki dengan diabetes, sebenarnya untuk kesemutan di kaki dan diabetes ini, apakah ada hubungan tertentu gitu, dokter? Jadi misal apakah semua pasien dengan diabetes akan mengalami kesemutan, ataukah pada pasien-pasien diabetes tertentu, misal dengan gula darah tinggi, kemudian bisa menyebabkan kesemutan itu, atau seperti bagaimana gitu, dokter? Mungkin ini pertanyaan juga banyak dari orang-orang, hubungannya apa sebenarnya kesemutan dengan diabetes ini sendiri, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, jadi komplikasi atau apa hasil gangguan dari kencing manis itu ada dua ya, yang disebut makroangiopati dan mikro. Maksudnya makroangiopati itu menyebabkan gangguan di pembuluh darah besar. Kalau yang mikro angiopati itu mengganggu peredaran darah yang kecil diameternya ya. Nah, contoh yang mikroangiopati, gangguan pembuluh darah kecil itu kayak kena di saraf tepi, di kaki tangan, atau di mata ya. Nah itu terjadi gangguan di saraf. Ya, biasanya itu ada rasa tebal, gelinggingan, kesemutan ya di tangan atau kaki. Apa hubungannya? Iya, karena gangguan kencing manis itu kan menyumbat ya, menyumbat sehingga pembuluh darahnya tersumbat. Nah, sarafnya nggak dapat aliran, ada kerusakan di sana sehingga terjadi gangguan saraf. Nah, saraf yang terkena dulu saraf yang kecil-kecil, saraf sensoris namanya. Sehingga terjadi gangguan saraf di tangan atau kaki, sehingga timbullah disebut penyakit neuropati yang salah satu gejalanya itu kesemutan seperti itu atau tebal. Baik, dokter. Jadi ini sampai ada beberapa pertanyaan, dokter. Ya, Ya, ini dari Dokter Nata Sanjaya. Pertanyaannya menyambung dari yang DM dan kesemutan, dokter. Jadi pertanyaan adalah, mohon izin bertanya, dokter, bagaimana efektivitas pemberian mecobalamin pada kasus kesemutan pasien dengan DM di pelayanan perifer? Seperti itu, dokter. ya, terima kasih. Jadi memang pengobatan kesemutan atau neuropati karena diabetes itu biasanya cuma dua ya. Satu mengontrol gula darah, satunya obat-obatan. Obat-obatan ada beberapa macam. Biasanya kalau itu sudah jelas diabetes, kemudian ada neuropati itu bisa dikasih antiplatelen ya. Kemudian diberikan neurotropik. Neurotropik itu vitamin saraf ini termasuk. Neurotropiknya termasuk mecobalamin ya. Terus obat-obatan multivitamin lainnya itu boleh. Ya. Kemudian kalau nyeri ya dikasih anti nyeri, tapi anti nyerinya yang golongan anti epilepsi, tergolong nanti bukan nyeri yang umum ya. Karena nyerinya nanti kalau timbul nyeri yang karena kencing manis karena neuropati semutan itu nyerinya nyeri saraf, tipe yang saraf terusak ya. Jadi obatnya untuk mecobalamin bagus ya untuk mengurangi atau memperlambat timbulnya kerusakan saraf. Bagian. Baik, dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari Dinar Wulan. Jadi, dokter, izin bertanya, ada pasien nyeri lengan kiri sampai ke punggung dan sering kesemutan. Kemudian di kaki kanannya jari manis dan tengah kadang terasa panas. Apakah itu juga termasuk dari gejala neuropati, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Jadi neuropati itu gangguan saraf yang umum ya, yang besar ya. Maksudnya besar itu secara klasifikasi dia semua gangguan saraf sensoris itu namanya neuropati ya. Ada beberapa macam yang tipenya yang tadi yang tipe berbahaya ya, itu ada yang stroke itu ya. Tipe yang saraf di tangan ya, carpal tunnel syndrome ada, atau neuropati yang di kaki ya karena kencing manis itu ada. Terus ada lagi yang neuropati yang tipenya itu kena gangguan kejepitan akar saraf sini ya di leher ya, di leher atau di boyok itu ya, back pain ini. Nah, itu
itu bisa menimbulkan kesemutan. Atau paling banyak itu bukan kesemutan, nyeri ya, malah nyeri ya, linu, tapi kesemutan bisa, yaitu bisa menjalar ya, kalau dikena di akar saraf di leher sini, nyerinya itu menjalar sampai bahu, sampai ke tangan seperti ini. Nah, ya menjalar begini. Nah, itu ciri khas dari saraf. Jadi kita harus mencari sebabnya apa, betulkah itu penyepitan atau tidak. Tapi kalau sifatnya itu menjalar, kemungkinan besar itu insya Allah itu gangguan saraf seperti itu, termasuk neuropati juga ya. Ya, terima kasih dokter. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dokter. Jadi banyak yang bertanya ini dokter, apalagi mengenai kesemutan. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang mengalami kesemutan di sini ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dokter terkait mengenai CTS dokter. Jadi selamat sore dokter, izin bertanya terkait carpal tunnel syndrome. Apakah sindrom ini dapat menghilang dengan sendirinya? Dan apakah ada batasan waktu atau golden period memulai dari tata laksana dari CTS ini dokter? Monggo dokter. Ya, jadi carpal tunnel syndrome atau sindroma terowongan kapal adalah sebabnya karena penyepitan saraf medianus, saraf tengah ini ya. Nah, itu yang terjepit di pergelangan tangan ini atau terowongan karpal. Ya, jadi tadi golden periodnya ya biasanya itu kalau nggak diobati gitu ya, nah itu lama-lama 6 bulan gitu sudah ininya mengecil, otot yang sini mengecil, yang otot di ibu jari ini. Nah, itu sebabnya, akibatnya apa? Kita nggak bisa ngancing baju, apa jahit ya, pegang-pegang bolpen ya, pegang bolpen gini ini sulit nanti. Kemudian jahit ya nggak bisa. Nah, itu bahayanya itu. Tapi tidak sampai lumpuh, tangannya tetap bisa bekerja, tetap naik sepeda bisa. Ya. Nah, biasanya begitu. Dan itu golden period tadi sekitar 6 bulan itu ya. Terus apakah bisa kalau dengan masih awal-awal seminggu gitu dengan istirahat ya, tangannya istirahat nggak kerja, nah itu bisa menghilang nanti. Atau pakai deker ya istilahnya ya, pelindung splint itu, nah, itu bisa mengurangi banyak. Itu obat-obat alamiah ya, tanpa obat, nah, itu bisa berkurang banyak ya, bisa sampai 60-70% berkurang seperti itu ya. Baik dokter, menyambung pertanyaan tadi mengenai CTS dokter. Jadi kalau misalnya telah melewati waktu golden period atau melewati dari 6 bulan, kemudian mungkin tangan-tangannya sudah mengalami atrofi seperti itu dokter, apakah kemungkinan untuk sembuh itu ada ya dokter? Atau memang karena sudah lebih dari golden period sehingga kemungkinan untuk sembuhnya kecil? Jadi misalkan pasien ada kelainan sampai tidak bisa menulis seperti itu, jadi seterusnya tidak bisa menulis dokter. Jadi kemungkinan sembuh itu ada ya, sembuh itu ada, bukan tidak mungkin sembuh. Mungkin sembuh ada, sama keberhasilannya jadi nggak banyak, nggak tinggi, kecil ya, tinggal 5%, 10% seperti itu. Itu mirip dengan gangguan saraf lainnya, ya kayak stroke, apa saraf putus, ya. Itu mungkin sembuh mungkin, tapi kalau sudah terjadi yang severe ya berat, sampai atrofi ininya, sampai kempot ininya ya, hilang sama sekali, nah itu nanti lama sembuhnya. Bisa ya bisa, cuma secara persen dia kecil ya, 5%, 10%. Gitu. Ya mungkin aja, sama lebih, kalau tambah parah, jadi parah ya tambah sulit. Begitu. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter dari Hardia Diatma. Mohon izin bertanya dokter, banyak anggapan bahwa kesemutan di tangan atau di kaki karena asam urat tinggi. Jadi bisakah kita membedakan antara kesemutan karena gangguan saraf atau karena hal yang lain? Terima kasih dokter. Ya, itu gampang ya. Sebenarnya kalau kita bedakan asam urat apa, biasanya asam urat, kolesterol, apa saraf, bisa gitu kan. Ini paling sering ditanya oleh masyarakat ya. Kalau asam urat biasanya itu kena di sendi-sendi, ya, terutama sendi yang di bawah kaki-kaki itu, ya, sendi engkel lah. Nah, kalau kolesterol biasanya nggak kena sendi, ya. Biasanya itu mungkin pusing-pusing gitu ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau saraf itu kesemutan itu, kalau ada kesemutan
ya itu tandanya itu saraf, saraf sensoris namanya, ya, saraf rasa. Ya, tapi kalau yang asam urat tadi nggak ada kesemutan, linu, linu di persendian. Nah, itu menandakan itu bukan saraf. Jadi kalau kesemutan karena saraf itu jelas gangguan satunya kesemutan atau menjalar dari tangan ke lengan atau leher ke lengan bawah atau ke tangan. Nah itu artinya itu saraf, bukan asam urat atau kolesterol ya. Demikian. Oke, dokter. Jadi sangat jelas ya, dokter, untuk perbedaannya sendiri. Kesemutan karena asam urat atau karena penyebab yang lain ya, dokter, sebenarnya. Baik, dokter. Ini melanjutkan pertanyaan selanjutnya ya, dokter. Banyak sekali dokter yang Ya, bertanya silakan. ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, pada pasien dengan neuropati diabetes, dokter, dengan penggunaan konsumsi metformin dan sering mengkonsumsi PPI, apakah ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan kadar vitamin B12, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, jadi secara prosedural memang tidak diharuskan semua pasien mengecek kadar vitamin ya. Nah, itu tertentu aja, indikasi tertentu ya. Secara umum tidak diperlukan. Tapi pada kasus tertentu, kasus yang untuk teaching course gitu atau yang khusus itu diperlukan. Ya. Yang paling sering adalah memang kontrol gula darah, kontrol gula darah seperti itu paling penting. Dan untuk yang neuropati pemberian neurotropik ya, jadi pemberian neurotropik B1 dengan B12 atau dosis tinggi ya itu nggak apa-apa. Ya. Ada obat-obat yang merek tertentu yang bisa kita kasih seperti itu. Baik, dokter. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya, dokter, dari Angga. Selamat sore, dokter. Nama saya Angga. Izin bertanya, bahwa di daerah itu banyak masyarakat yang mengobatkan keluhan kesemutan itu dengan cara dipijat atau diurut, dokter. Nah, jadi mengobati kesemutan dengan dipijat atau diurut ini sebenarnya boleh atau tidak, dokter? Atau sebenarnya tidak boleh dilakukan? Mungkin akan memperparah kondisi atau seperti apa, dokter? Terima kasih, dokter. Iya, kalau kesemutan kan kita prosedurnya kan mencari tahu sebabnya apa, gitu. Sebabnya apa ya. Tapi kalau sebabnya itu karena otot ya, kalau sudah kesemutan jelas kesemutan itu artinya saraf kan, sarafnya terganggu. Nah itu sebenarnya tidak perlu dipijat, cari tahu sebabnya dulu. Nah, tapi kalau linu-linu ya apa itu pegel-pegel yang otot aja nggak menjalan nggak ada kesemutan nggak apa-apa dipijat. Tapi kalau yang tipe kesemutan terus kemudian kecepit begitu ya sebaiknya tidak perlu dipijat ya. Kalau pijat biasa boleh ya, pijat biasa itu artinya pijat oleh keluarga ya. Tapi lah pijat yang profesional biasanya itu tambah nyeri biasanya itu karena dia apa tekanannya besar sekali ya, pijatnya itu sampai biru begitu itu tidak membuat sembuh malah menyakiti. Ya, pijat tuh boleh, tetapi sebatas itu mengenakkan istilahnya, ya tidak menyembuhkan, tapi meringankan linunya itu aja. Sebenarnya begitu. Dan hati-hati kalau kita memijatkan itu dicek dulu ya, dan sebaiknya pijat itu pasien yang mengontrol ya. Kalau itu sangat sakit di stop, jangan diteruskan ya, karena nanti malah menyakiti, membuat ototnya biru ya, malah memperparah pencepitan seperti itu ya. Demikian. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter, untuk jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, dokter. Jadi pertanyaannya Ya. adalah, jadi ada beberapa pasien, dokter, dengan penderita stroke. Ini setelah stroke itu biasanya mereka mengeluhkan adanya kesemutan yang menetap. Nah, dengan keluhan seperti ini, untuk terapi lanjutannya seperti apa gitu? Apakah dengan terapi tertentu bisa mengurangi dari kesemutannya atau memang pasien-pasien dengan stroke ini dengan kesemutan yang dialaminya sudah lama, misal gitu, dokter, tidak bisa sembuh gitu, dokter?
Tampaknya ada gangguan sinyal ya dari Dokter Syahdevi. Jadi selamat Ya, bergabung kembali dokter. maaf dek Gangguan tadi. sinyal nih dokter. Chat, ya. Tadi apa dek yang terakhir? Ini dokter, jadi dokter ada pasien-pasien dokter beberapa itu terkena stroke. Kemudian ketika pasien itu terkena stroke, terdapat kesemutan dokter dan kesemutannya itu menetap. Jadi Mm-mm. untuk terapi lanjutannya itu seperti apa dokter? Apakah bisa sembuh atau memang Ya, dari stroke itu gejalanya menetap dokter? Terima kasih dokter. ya. Rata-rata orang yang habis stroke itu sembuhnya itu enggak 100% ya. 96%, ada sedikit sekali gangguannya ya. Sedikit sekali ya, artinya itu dia tetap bisa aktivitas, tetap bisa kerja, apapun itu bisa ya. Cuma nggak enak kadang-kadang. Kadang-kadang itu kesemutan juga ya, tergantung kesemutannya, derajatnya. Kalau itu ringan-ringan ya, dia tetap bisa bekerja ya, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Mungkin tidak perlu diobati. Ya. Kita ngobati stroke-nya aja, pencegahan stroke. Nah, tapi kalau itu kesemutannya sampai mengganggu ya, kemudian nggak bisa tidur ya, mengganggu aktivitas, nah kita kasih obat itu sudah tergolong nyeri, kasih anti nyeri, nyerinya tipe yang neuropetik ya, nyeri saraf, obatnya khusus itu nyeri saraf. Jadi seperti itu, jadi tergantung keluhan pasien ya. Kalau ringan-ringan aja ya, cuma nggak enak biasa ya. Kadang-kadang aja nggak terus-terusan ya, nggak usah maksudnya tidak ada khusus obat kesemutan. Yang penting adalah wajib malah obat untuk pencegahan stroke. Nah, ya, demikian. Baik dokter. Kemudian untuk selanjutnya dokter, Ya, silakan. pertanyaan nih, pertanyaan untuk jadi pasien-pasien jika ada nyeri neuropati atau ada kesemutan atau keringgingan itu sebenarnya untuk terapi akupunktur itu apakah bisa dokter? Jadi bisa mengurangi kesemutannya seperti itu dokter? Ya, akupunktur itu sebenarnya tidak dilarang ya, bukan kontraindikasi. Tetapi secara kegunaan, secara bukti ilmiah, dia tidak signifikan ya. Maksudnya kekuatannya tidak tinggi, nggak bagus sekali, biasa ya. Malah tidak ada ilmiahnya. Ya. Tapi kalau itu kan sekarang banyak ya akupunktur itu biasanya saya ke pasien itu tidak melarang ya. Tapi kalau mencoba satu dua kali nggak ada hasilnya, nggak ada perubahan ya nggak usah. Tetapi secara ilmiah dia tidak berguna sebenarnya. Jadi kegunaannya itu rendah, tidak tinggi. Beda dengan obat-obat yang kayak aspirin ya itu kan kegunaannya sangat tinggi. Ya, bukti ilmiahnya tinggi sekali, ya, harus wajib dikasih. Seperti itu. Kalau akupunktur ya boleh-boleh saja, asal tidak menyakiti. Ya, demikian. Baik dokter. Melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih dokter. Ini dari Adel Firza dokter. Jadi pertanyaannya, apakah ada makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi dan dihindari oleh penderita dari kesemutan atau neuropati dokter? Jadi apakah ada makanan-makanan tertentu yang sebaiknya tidak dikonsumsi atau semua makanan sebenarnya sama saja dokter, tidak ada masalah? Ya kalau kesemutan yang penting kita pola hidup sehat ya. Kalau kita masih sehat ya kita jaga kesehatan, pola hidup sehat. Artinya apa? Menghindari darah tinggi, menghindari kencing manis, ya, menghindari kolesterol, asam urat, ya. Itu paling penting, ya. Tetapi kalau sudah punya penyakit itu, ya, punya darah tinggi, punya kencing manis, ya, itu lebih spesifik mengurangi makanan yang menyebabkannya, ya, misalnya kalau darah tinggi ya mengurangi asin, ya, mengurangi daging. Kalau kencing manis mengurangi gula sama karbohidrat, ya, nasi itu dikurangi. Kalau kolesterol mengurangi lemak-lemak, minyak-minyak, ya, seperti itu. Ya, asam urat mengurangi kacang-kacang. Ya, jadi itu yang harus kita apa, pakai ya. Jadi harus kita jalankan, menjaga pola makan. Sama kemudian yang lebih penting lagi yaitu aktivitas olahraga, yaitu
minimal ada sedikit olahraga yang harus kita lakukan. Itu mencegah kesemutan secara umum. Tapi kalau sudah spesifik seperti tadi yang tangannya kejepit tadi, ya tangannya nggak enak itu, nah itu mengurangi aktivitas tangan. Jadi ya, tangannya istirahat dulu, ya nggak. Kalau ibu rumah tangga yang mengurangi ngepel, ya nyapu, ngucek, ngulek, nah itu seperti itu yang paling mudah sebenarnya. Demikian. Dokter, jadi ini lebih ke mengontrol dari faktor risiko itu sendiri, dokter, untuk dari Ya, mengobati kesemutannya itu, dokter. Oke, dokter. Ini ada satu pertanyaan lagi, dokter, dari Salsa. Ini izin bertanya, dok, saya pasien dengan multiple sklerosis. Kemudian saya sering mengeluhkan kesemutan di kaki dan tangan. Untuk penyebab dari kesemutannya ini kenapa ya, dok? Apakah karena MS-nya? Seperti itu, dokter. Terima kasih, dokter. ya. Jadi kalau sudah punya riwayat MS atau multiple sclerosis atau sklerosis di otak, ya itu sebabnya gejalanya nanti bisa macam-macam, ya, gangguan motorik kekuatannya berkurang, ya, gangguan sensorik bisa tebal, ya, bisa kesemutan, nah, itu atau gangguan lainnya, ya bisa, ya. Jadi eh, tergantung dari sebabnya, ya. Kalau sudah jelas itu multiple sclerosis, ya berarti ada gangguan di otak seperti itu, ya. Jadi pengobatannya ya pengobatan multiple sclerosis, ya. Tapi kalau itu kesemutannya itu mengganggu sekali, semutan sekali sampai nggak bisa kerja, nggak bisa tidur, ya nanti minta obat anti nyeri nantinya seperti itu, ya. Baik, dokter. Jadi memang kesemutan ini sebenarnya banyak penyebabnya, dokter. Ada yang berbahaya, ada yang tidak, gitu, dokter. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya, dokter. Jadi pertanyaan selanjutnya ini, jika kesemutan ini sudah diberikan obat, apakah obat dari kesemutan ini harus diminum terus-menerus, nih, dokter? Atau jika sudah hilang misal kesemutannya, ya sudah tidak usah minum, nanti kalau kesemutan lagi minum lagi, seperti itu, dokter? Ataukah ini harus diminum terus-terusan seperti itu, dokter? Ya, rata-rata obat kesemutan itu nggak terus menerus, ya. Tapi obat yang terus menerus itu malah obat stroke, ya. Itu terus menerus lama itu, ya. Karena sifatnya mencegah, ya. Tapi kalau kesemutan menghilangkan aja, begitu hilang ya stop obatnya, ya. Tapi apa bisa panjang? Bisa, tergantung derajat semutannya atau nyerinya. Kadang-kadang ada yang semutan itu jangka panjang, ya, karena memang nggak hilang-hilang. Ada, kenapa kok begitu? Karena kerusakannya sudah permanen. Nah, itu agak lama. Tapi rata-rata kalau kesemutan itu enggak panjang pengobatannya, ya, bisa di stop suatu saat. Ya, dokter. Jadi misal kesemutannya penyebabnya karena stroke, kalaupun kesemutannya sudah mulai perbaikan, obatnya juga tidak perlu diteruskan, ya, dokter? Iya, tergantung penyebabnya. Nah, kalau semutan misalnya karena penjepitan saraf ini, ya, yang tangan ini, nah itu enggak panjang biasanya. Seminggu, 2 minggu enak, ya stop aja. Nah, stop, tinggal nanti yang tanpa obat mengurangi aktivitas tangan. Itu contohnya begitu. Kalau diabetes, ya obat kesemutannya bukan nanti kesemutannya, mencegah diabetesnya itu. Nah, seperti itu, dan tergantung, dan rata-rata memang nggak panjang kesemutan itu kan gejala gejala aja, ya, bukan penyebab, ya. Paling penting penyebabnya itu. Baik, dokter. Terima kasih untuk jawabannya, dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, dokter. Jadi ada pasien yang mengalami kesemutan yang menjalar dari leher hingga ke tangan, dokter. Kemudian ini untuk penggunaan obat-obatan itu sendiri, kira-kira seberapa jauh obat-obatan itu bisa menyembuhkan dan sejauh apa peran dari fisioterapi untuk menyembuhkan dari sakitnya itu sendiri, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, kalau apakah bisa sembuh, ya rata-rata ya tujuan kita itu nggak sakit lagi, ya, tidak nyeri, ya, tidak kesemutan lagi. Tapi yang penyebab terbanyak pada usia tua kan karena pengapuran, ya. Pengapuran di leher ini, tulang leher, sehingga menjepit sarafnya. Ya, itu paling banyak pada usia tua. Kalau usia muda nggak, jarang, ya. Nah, itu apa bisa sembuh, ya. Karena itu penjepitan itu
alamiah ya, degeneratif ya, usia tua itu ya mungkin sembuhnya tidak permanen ya, temporer ya, kadang sembuh kadang kumat. Nah, tetapi kita bisa berharap dia tidak menghambat aktivitas, ya, tidak nyerinya tidak berlebihan seperti itu. Dan obat-obatan ya tidak bisa menghilangkan pengapuran, tapi mengurangi nyeri, mengurangi kesemutan bisa. Nah, tidak nyeri lagi atau tidak kesemutan lagi bisa. Ya. Dan pengobatan itu berjenjang ya, mulai obat yang sederhana, obat yang kompleks, kemudian fisioterapi. Fisioterapi bisa membantu mengurangi kesemutan, linu-linu atau nyeri-nyeri, ya, itu bisa. Kemudian injeksi, ya, kemudian operasi yang terakhir, ya. Tapi itu opsi terakhir. Ya. Kalau sudah semuanya tak mempan, nah, atau nyerinya hebat sekali, ya, atau ada kelumpuhan, nah itu operasi dianjurkan. Demikian. Ya. Oke, dokter. Jadi untuk dari injeksi itu sendiri, dokter, kapan kita memutuskan untuk oh, saya harusnya ini injeksi sepertinya kalau ada kesemutan seperti ini atau dengan obat-obatan itu cukup seperti itu, dokter. Jadi kapan kita memutuskan untuk dari pasien kok sepertinya sakit saya ini harus injeksi seperti itu, dokter. Ya, jadi kebetulan di Polisaraf Rumah Sakit Saiful Anwar Malang RSU itu ada polisaraf yang bisa injeksi nyeri. Ya, itu nanti Bapak Ibu bisa datang ke sana. Tapi yang memutuskan dokter. Ya, semua injeksi itu yang bukan permintaan pasien ya. Saya tak suntik, ya, tidak bisa dicek dulu. Ya, didiagnosis dulu ya. Nyerinya perlu injeksi apa enggak? Atau operasi ya, Kak. Nggak mungkin tiba-tiba minta operasi, nggak bisa ya. Sama dengan injeksi ya, itu diputuskan oleh dokter ya. Misalnya contohnya pengobatan yang nggak sembuh-sembuh ya, dikasih obat bolak-balik ya, udah 3 bulan ya nggak sembuh-sembuh lah, itu mungkin injeksi ya. Sudah fisioterapi tidak sembuh ya injeksi ya. Atau ada mengganggu aktivitas ya, nggak bisa kerja, nah itu mungkin injeksi. Jadi tidak semua, tapi di polisaraf neuro RSSA bisa ya, injeksi. Iya. Terima kasih banyak, dokter. Banyak sekali, dokter, ini pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Silakan Kemudian kalau ada. ini ya, baik, dokter. Selanjutnya dari Setia Budi, dokter. Selamat sore, dokter. Izin bertanya, apa ada pembatasan gerakan tangan atau mungkin latihan untuk keluhan sering kesemutan di jari-jari tangan? Terima kasih banyak, dokter. Iya, kalau kesempatan di jangan ini ya, ujung-ujung jari ini, nomor 1, 2, 3 ini, itu paling banyak penjepitan di sini, saraf sini. Paling banyak, tidak selalu, tapi banyakan itu. Nah itu eh, prevensinya mengurangi gerakan begini nih. Mengurangi gerakan tekuk-tekuan ini, menekuk-menekuk ini. Nah, tensi kalau bahasa medisnya ya. Nah, misalnya ya mengurangi nyapu, ngucek, ngulek, ngetik, ya itu dikurangi. Itu paling paling gampang seperti itu, paling mudah. Itu bisa mengurangi banyak seperti itu. Mungkin seminggu 2 minggu istirahat tangannya gitu, mungkin bisa enak lagi seperti itu. Oke, dokter. Jadi ini sudah tidak terasa, dokter, kita sudah berbincang-bincang selama 1 jam, dokter, dengan banyak sekali pertanyaan dan antusiasme dari para penonton, dokter, mengenai kesemutan ini, karena memang kesemutan ini banyak dialami oleh orang-orang, namun kadang memang ya karena mungkin dipikir karena kesemutan, jadi kadang disepelekan, padahal dari kesemutan ini sendiri ada yang berbahaya, dokter, meskipun ya kebanyakan mungkin tidak berbahaya, seperti itu ya, dokter. Jadi terima kasih banyak, Dokter Syadevi, atas Ya. waktunya yang sudah diberikan kepada kami semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang sudah menonton pada sore hari ini. Ya. Terima Tentunya kasih. banyak, ya, dokter. Terima kasih, dokter. Tentunya banyak sekali ilmu yang dapat kita petik dari hasil bincang-bincang pada sore hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Syadevi Nandar Kurnia, spesialis saraf konsultan, atas waktu dan ilmunya sudah di-sharingkan kepada kami semua di sini, dokter. Insya Allah akan Ya. sangat bermanfaat dan telah menambah perbendaharaan ilmu dari kita semua. Terima kasih juga, tidak lupa saya ucapkan
untuk para penonton IG Live yang meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua, dan semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungannya. Tidak lupa juga untuk kami selalu mengingatkan untuk jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Baik dokter, tiba juga di penghujung acara dokter. Sebelum mengakhiri acara Neo Intalk pada sore hari ini, tidak lupa saya mengingatkan untuk acara New Intalk selanjutnya, insya Allah akan kembali muncul pada nanti hari Natal 25 Desember 2021 yang akan membahas mengenai aplikasi teknologi game di bidang neurologi. Sungguh suatu hal yang menarik ya, aplikasi game di bidang neurologi itu seperti apa. Makanya jangan lupa tonton di tanggal 25 Desember 2021. Jadi jangan lupa untuk terus update dan mengikuti IG dari PPDS Neurologi untuk mengetahui update-update selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas antusiasme dari penonton, dan terima kasih banyak sekali lagi Dr. Syadevi Nandar Kurnia, spesialis saraf konsultan, untuk waktunya yang telah diberikan. Izin untuk saya tutup ya dokter. Terima kasih banyak atas Ya, terima waktunya dokter. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih banyak dokter. Live ya, makasih. Iya, baik dokter, terima kasih dokter. Baik, terima kasih untuk seluruh penonton yang sudah menonton pada sore hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Dr. Syadevi Nandar, spesialis saraf konsultan pada sore hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk ikuti IG kami untuk acara yang selanjutnya tentang hal-hal yang menarik tentunya. Kemudian untuk tanggal 25 Desember nanti jangan lupa ada mengenai aplikasi teknologi game di bidang neurologi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.